An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adrakon nasu kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna masyika rawahu baik. Yang lain benar. Lagi yang siap mengacu sesuai dengan hafalannya masing-masing. Yang mengikuti dari awal sudah sampai hadis yang 20, sudah sampai hadis yang ke-20. Yang mungkin tidak menyetorkan dari awal sesuai dengan setorannya masing-masing. Atau yang mau memulai dari awal, fadhal. Satu lagi minimal supaya ganjil baru 2 ya. Ada satu lagi minimal. Yang siap? Belum? Sibuk. Baik, kita lanjut ke hadis 21. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Yahya bin Sharaf rahimahullah an Abi Amrata atau an Abi Amr wakil Abi Amrah Nabi Amr wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslimun. Dari Abi Amr ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abi Amrah. Di kunyahnya berselisih para ulama, para perawi, para periwayat dari beliau. Ada yang menukilkan bahwasanya kunyahnya Abi Amr dan juga ada yang menukilkan Abi Amrah. Namanya Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiul jalil. Qala kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan
katakan kepadaku dalam permasalahan syariat Islam ini suatu ucapan. Maknanya, ajarkan kepadaku tentang perkara-perkara dalam Islam yang dengannya la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Sehingga beliau meminta rincian, tafsiran, penjelasan dalam syariat Islam dengan penjelasan yang jelas, yang beliau tidak butuh untuk bertanya kepada selain Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW dengan singkat kata, luas makna, yang disebut apa? Jawami'ul kalim. Katanya pendek, singkat. Lafadznya singkat, pendek, tetapi maknanya luas. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian engkau istiqamah. Ketika engkau mengatakan, ketika engkau menyatakan saya beriman kepada Allah, jalan telusuri ya, di atas istiqamah. Jangan cuma mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian tidak istiqamah padanya. Ini ucapan yang sangat singkat, ringkas dari Rasul SAW mengajari tentang Islam. Jadi maknanya luas. Jadi kalau dijabarkan dari hadis ini, iya, maknanya sungguh sangat luas. Sehingga dalam hadis ini Rasul SAW mengajari kepada kita, lebih khusus pada Abi Amr Sufyan bin Abdullah Thaqafi yang bertanya, dan juga pelajaran umum bagi segenap umat Muhammad SAW, yaitu tentang pentingnya al-istiqamah. Ahamiyatu al-istiqamah, pentingnya istiqamah. Apa istiqamah? Secara bahasa maknanya dari istiqamah, istiqamah, tegak. Itu makna secara bahasa. Yang dimaukan di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, makna istiqamah yaitu mulazimatut tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil manhiyat. Makna istiqamah kita sering ini. Semoga engkau istiqamah dalam al-haq. Karena istiqamah ini perkara yang sangat berat. Ya. Betapa banyak manusia yang mereka di dalam Islam, tapi sedikit di atas sunnah. Iya, banyak kan umat Islam, tapi yang benar-benar mereka meniti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jarang. Atau betapa banyak orang yang meniti sunnah, Allah berikan taufik kepada mereka untuk menjalani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sedikit yang istiqamah. Ya. Sedikit yang mereka mulazimatut tariq, senantiasa konsekuen, senantiasa istiqamah, berpegang teguh di atasnya. Ya, terkadang bosan dalam menjalaninya. Ya, atau terkadang dia menyampingkan, membuang sunnah tersebut, ya, sehingga dia tidak istiqamah di atasnya. Itu makna istiqamah, lazimatut tariq, senantiasa meniti jalan tersebut, prinsip tersebut, yaitu senantiasa meniti syariat Islam. Yang namanya syariat Islam tentunya perkara yang terdiwahyukan kepada Nabi kita SAW. Maka itu dilazimi, terus ditekuni, dijalankan bi fi'lil wajibat, yang caranya dengan melakukan berbagai macam kewajiban, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dilarang. Itu caranya. Bagaimana supaya kita senantiasa meniti syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW
supaya kita tetap berada di atasnya, maka caranya dengan melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini makna istiqamah. Sehingga sungguh istiqamah ini adalah nikmat yang sangat besar yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'dhamun ni'am al-istiqamah. Sehingga beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Istiqamah sebagai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat al-istiqamah. Allah tetapkan, Allah kokohkan kita di atas syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW, sehingga kita diberikan taufik untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini istiqamah yang mahal harganya. Terkadang kita turun, terkadang kita jauh dari kesemangatan dalam menjalankan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang mungkar. Tetapi istiqamah, yang namanya istiqamah tetap. Istilahnya tidak turun-turun. Sudah pol dia di ketentuan yang telah ditentukan. Tidak mengalami kemerosotan, tidak mengalami kebosanan, tidak mengalami futur, istilahnya, futur, kelemahan, keloyoan dalam menjalankannya. Sehingga karena pentingnya perkara ini ditanyakan oleh sahabat yang mulia sebagai pelajaran bagi umat ini, yang beliau akan mencukupkan tafsirnya, penjelasan tentang syariat Islam ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu tentunya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi beliau Alaihi Wasallam ada jalannya, ada caranya, ada solusinya, sehingga mereka kembalikan permasalahan agama kepada Rasul Alaihi Wasallam. Seraya Rasul dengan senang hati memaparkan, menjelaskan dengan ucapan yang sangat jelas dan gamblang, singkat tetapi luas maknanya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian jalani hal itu, dengan penuh konsekuensi. Jalani dengan penuh konsekuensi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya berat untuk kita melaksanakan konsekuensinya. Untuk mengatakan amantu billah mudah. Saya beriman kepada Allah, atau saya muslim, saya beriman, perkara yang mudah. Atau saya ahli sunnah, saya salafi, umpamanya. Perkataan-perkataan yang mudah, yang ringan. Tapi dalam menjalankannya, dalam menjaganya, dalam mendidiknya, supaya kita tidak turun, supaya kita tidak menjauh atau bahkan terjatuh dari kemaksiatan, maka di sana dibutuhkan yaitu nikmatul istiqamah, nikmat istiqamah. Karena Rasul menyatakan likulli amalin sirra. Dalam setiap beramal itu ada masa-masa semangat, masa-masa gigih seseorang menjalankannya, tidak mengenal lelah mungkin. Demikian pula tidak mengenal saya takut miskin. Dia gigih dalam mengamalkan amalan tersebut, menjalankannya, sehingga konsekuensi-konsekuensi yang ada dia tidak khawatirkan. Tadi tidak khawatir lemah, tidak khawatir jatuh miskin, tidak khawatir waktunya hilang dan yang lainnya, atau dunianya hilang dan yang lainnya. Amalannya dibangun di atas kesemangatan. Tapi kata Rasul, wa likulli sirratin fatrah. Di masa-masa semangat seseorang beramal, terkadang datang padanya masa loyo, masa lemah, masa futur, yang tadinya semangat tinggi, ternyata suatu ketika datang padanya penyakit, itu penyakit futur jadi, penyakit loyo, penyakit tidak ada semangat, tidak ada gairah.
Ya. Yang gairahnya ini, masya Allah mungkin lemah gairah, lemah tenaga, masih ada jamunya. Ya. Bagaimana untuk kita meningkatkan semangat dalam fi'l ta'ah wa tarkil manhiyat, dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan? Tanya. Itu sifat kriteria yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam. Ya. Masa-masa semangat yang terkadang didatangi, dihiasi, ya, diselipi dengan masa-masa futur, masa-masa raya. Sehingga masa-masa futur ini masa-masa yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Rasul SAW memberikan solusi. Jikalau masa futurnya, masa loyonya tersebut tetap di atas sunnah, ya. Wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad naja. Yang masa loyonya tetap di atas sunnahku. Artinya mungkin seseorang terkadang lemah, turun semangatnya. Sehari mungkin dia membaca Al-Quran 1 juz, turun. Tetapi tetap di atas sunnah, tetap di atas syariat, tetap di atas bimbingan Ar-Rasul. Turunnya ini jadi 5 lembar. Ini makna turun tetapi tetap di atas sunnah, di atas syariat. Maka faqad najah, tetap dia selamat. Ya. Tetap dia selamat. Atau masa thalabul ilminya futur, loyo, tetapi dia tetap di rumah mendengarkan radio, streaming. Berarti dia tetap, meskipun ada keloyoan, tetap berupaya untuk mendengarkan ilmu, mencari ilmu. Tidak futur, tetapi apa? HP ada, ya. So, alat ada, yang gak mau dia mendengarkannya. Itu makna barang siapa yang futurnya, loyonya tetap di atas sunnah, ya artinya dia mengganti suatu ibadah dengan ibadah yang lain, kendati pun nilainya rendah, tetapi tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang biasa sholat malamnya 11 rakaat, ya, 8 rakaat, kemudian dia mungkin loyo jadi 4 rakaat atau jadi 2 rakaat. Tetap itu berada di atas sunnati kata Rasul. Tetapi man kana fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang masa loyonya, masa futurnya ini bukan di atas sunnah, faqad halak, binasa. Dia tinggalkan semua aktivitas ketaatan, diganti dengan kemaksiatan. Ya dan billah. Karena itu syariat Islam Allah SWT banyak menghasung dalam ayat, ya, untuk kita senantiasa kokoh dan tegar dalam menjalankan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Maka itu semua butuh upaya, butuh usaha, butuh menempuh sebab, dan juga butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semua kita fakir ila Allah, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan butuhnya kita akan pertolongan Allah. Isti'anah billah. Bagaimana mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dengan pertolongan Allah itulah kita bisa istiqamah dalam menjalankan, ya, ketaatan dan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud di ayat yang ke-112 Allah firmankan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqomahlah, kontinulah, terus meneruslah, kokohlah, tegarlah, ya, di atas syariat, di atas fi'il wajibat wa tarkil manhiyat, di atas menjalankan ketaatan dalam menjauhi kemaksiatan, sebagaimana engkau diperintah dan bersama orang-orang yang engkau dan bersama orang yang bertobat bersama engkau. Terus. Ya. Oleh karena itu Allah SWT langsung pada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa? Mulazimatul taqwa, senantiasa bertakwa, yaitu untuk istiqamah, bukan dari nol. Itu maknanya ketika Allah perintah kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, supaya mulazimatut taqwa, itu istiqamah dalam meniti
ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di surat Fussilat di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menghibur para walinya, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, menunjukkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqamah dalam ucapannya ketika mereka mempersaksikan Rabb kami adalah Allah. Ya. Semakna kan tadi dengan hadis, ya. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Allah pun sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini suatu ucapan yang butuh konsekuensi. Iya. Ucapan ringan. Ucapan yang ringan tetapi butuh konsekuensi. Bukan berarti seorang mengatakan amantu billah sudah beres. Ini imannya siapa? Yang cukup mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian tanpa melakukan amalan, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji. Imannya siapa? Yang cuma mengatakan amantu billah, tidak ada konsekuensinya. Imannya siapa? Imannya siapa? Murji'ah. Ya. Murji dia. Murji'ah keyakinannya cukup iman, cukup percaya tanpa adanya praktek, tanpa adanya realisasi dari ucapannya. Semata-mata orang mengakui beriman kepada Allah cukup sebagai iman yang sempurna menurut mereka. Ini orang-orang Murji'ah. Ya, yang akidah mereka yaitu takhirul amal. Jadi menyampingkan amalan-amalan menanti. Yang penting percaya. Ya. Di kita disebutnya mazhab eling. Ya. Yang penting yakin. Baik. Ya. Sehingga ketika ditanya kenapa enggak sholat, Pak? Ya, saya sambil nyangkul juga sholat. Sambil deres, sambil naik kelapa sholat. Sholatnya itu apa? Sholatnya eling saja. Eling. Tidak mempraktekkan. Itu makna menjalankan syariat menurut mereka. Maka tidak seperti itu. Karena Allah dan Rasulnya mengatakan tsumma istaqamu, tsumma istaqim. Kemudian istiqamah, jalani ucapan tersebut. Yang mana seseorang mengatakan amantu billah, konsekuensinya berarti dia beriman kepada Allah, beriman tentang wujud Allah. Ya. Wujud Allah SWT itu ada. Kita beribadah pada sesuatu yang ada, Allah Azza wa Jalla. Kemudian beriman pada uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengimani, meyakini Allah lah yang berhak untuk diibadahi, sehingga tidak berbuat syirik, tidak terjatuh dalam kesyirikan, tidak beribadah pada selain Allah. Mengimani pula tentang rububiyah Allah. Allah lah satu-satunya yang berbuat. Fa'alu lima yurid. Sesuatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah SWT. Sehingga tidak meyakini ada seseorang yang mampu berbuat yang padahal itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Demikian pula iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah konsekuensi ketika kita mengatakan amantu billah. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Konsekuensi pula ketika kita diminta persaksian oleh Allah, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qulna bala. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum kita dilahirkan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Pertanyaan mudah, jawabannya pun mudah. Qulna bala. Kita menjawab, tentu engkau adalah Rabb kami. Tidak cukup dengan itu. Ada konsekuensinya, ada keharusannya, lawazimnya. Tadi bentuk iman kepada Allah, beriman ila yaumil akhir, ya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, malaikatnya, takdirnya. Itu semua adalah bentuk aman billah. Demikian pula beriman terhadap syariatnya. Istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, di atas syahadat anna Muhammad Rasulullah. Istiqamah menjalankan salat, istiqamah menunaikan zakat, istiqamah menunaikan puasa, istiqamah bagi mereka-mereka yang mampu untuk haji. Dan istiqamah dalam seluruh syariat Islam. Amantu billah tsumma istaqim. Maka orang-orang yang seperti ini, keutamaan yang mereka dapati, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di masa, di waktu sakaratul maut menjemput dia, ya, di kesempatan yang orang lain tidak tahu bahwasanya dia sedang berinteraksi dengan malaikat, ya, dia sedang berbicara dengan malaikat, dan orang di sisi kita nggak tahu kondisi itu, waktu itu. Ya, maka di kala itu, di kala kematian menjemput, kemudian malaikat turun, di sisi orang-orang yang beriman, malaikat yang diutus oleh Allah SWT mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Ya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Kenapa? Karena biasanya orang yang hendak mati itu mereka menakutkan dan mengkhawatirkan serta bersedih dengan perkara-perkara yang akan mereka tinggalkan. Iya. Mereka khawatir mau makan apa nanti keturunan setelahnya. Mau seperti apa keturunan setelahnya? Apakah mereka akan mengikuti jejak dia istiqamah, semangat dalam ilmu, semangat dalam dakwah, semangat dalam ibadah, semangat dalam menjauhi kemaksiatan? Dia khawatirkan. Ya. Si calon mayit ini mengkhawatirkan. Orang yang hendak didatangi dengan sakaratul maut mengkhawatirkan kondisi-kondisi kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya. Istrinya, anak-anaknya. Istrinya masih muda mungkin. Khawatir, takut nanti istri saya jangan nikah lagi. Anaknya masih perentil-perentil, ya, kecil-kecil. Ya, bagaimana nanti jajannya? Siapa yang ngasih jajannya? Ya, dia takut otomatis kan. Itu orang yang hendak didatangi sakaratul maut, dan dia tahu alamatnya masing-masing orang tersebut, sehingga dia mengkhawatirkan. Tetapi kalau dia seorang yang beriman, datang malaikat menghibur dia, menyampaikan amanah Allah, alla takhafu, jangan kamu khawatirkan perkara-perkara yang akan terjadi setelah sepeninggal engkau. Jangan khawatir. Semuanya biyadillah, di tangan Allah. Semuanya urusan Allah. Allah SWT yang akan menjalankannya, menjaganya. Ya. Jika orang tua tersebut saleh, maka keturunannya pun akan saleh. Ya. Karena salahul dzurriyyah sudah sering kita lalui, bisalahil aba. Ya. Kesolehan keturunan itu dengan kesolehan orang tua. Dan itu fakta, kenyataan dalam Al-Quran. Kebaikan, kesolehan, ketaatan yang ada pada keturunan kita, yaitu dengan kita sendiri. Bagaimana untuk kita mengawali, mempelopori, merintis ketaatan tersebut, sehingga Allah SWT akan wariskan hal itu kepada keturunannya. Alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai'. Surat Al-Kahfi untuk mengetahui
buah kesolehan orang tua akan berdampak pada anak. Ya. Demikian pula di surat At-Tur, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya yang beriman lagi, mewarisi keimanan nenek moyangnya, alhaqna dzurriyyatahum biimanin. Maka Allah SWT akan gabungkan di akhirat kelak dengan sebab keimanan mereka. Tenang, ya, nggak usah khawatir istrinya kemana atau anaknya kemana. Ya, Allah SWT akan gabungkan kembali kelak jadi akhirat. Ya. Dan juga wala tahzanu, kata malaikat yang turun menghibur orang yang hendak didatangi dengan sakaratul maut. Jangan kamu bersedih, ya, yaitu bersedih dengan apa yang akan datang. Semuanya telah Allah SWT atur, telah diselamatkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang mereka istiqamah dalam menjalankan syariat Allah SWT. Bahkan wa'abshiru, berbahagialah engkau dengan surga, insyaallah. Dihibur dengan apa yang akan datang dan telah berlalu. Demikian pula diberikan kabar gembira dengan surga Allah SWT. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Wa kana wa'dullahi maf'ulan, dan janji Allah SWT pasti, ya, akan dipenuhi, tidak meleset. Ini keutamaan istiqamah di atasnya. Faedah dari hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin Ta'ala, yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'al amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Ya, semangatnya para sahabat untuk bertanya, terlebih khusus ketika itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Untuk apa mereka bertanya? Yas'alu liya'malu bihi. Mereka bertanya untuk diamalkan. Ya. Tidak bersahabat, kebiasaan para sahabat. Semangat bertanya dalam perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Ciri bermanfaat untuk agama dan dunia mereka itu dengan diamalkan. Bukan hanya sekedar nanya. Enggak diamalkan. Itu tidak bermanfaat untuk agama dan dunianya. Ya. Jikalau hanya sekedar bertanya. Tapi para sahabat, tidak ada pada mereka, ya, semangat bertanya, melainkan pasti disertai dengan amalan. Tidak terbalik seperti apa yang ada pada diri kita. Semangat tanya, ya, kajian ini tanya, kajian itu tanya, ini tanya lagi. Tapi pengamalannya kurang. Atau ya dan billah nol, kosong. Tanya. Cuman istifta, hanya meminta fatwa saja. Iya. Apalagi yang lebih parah, dia melakukan tanpa beramal, dia melakukan tanpa berilmu. Sama-sama terjatuh ke dalam kebinasaan. Yang pertama tadi bertanya, tidak diamalkan. Menunjukkan mereka punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Seperti kondisinya siapa? Yahudi. Atau yang kedua, mereka beramal tanpa ilmu. Semangat melakukan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Seperti kondisi orang-orang Nasara. Ya. Maka mereka tentunya siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka adalah jalannya orang-orang yang maghdub dan juga ad-dall. Yang kedua, ucapan Rasulullah SAW dalam hadits ini, amantu billahi mustaqim, annahu ajma'u wasiyatin
wa anfa'u wasiyatin, sebagai wasiat yang paling mencakup dan juga wasiat yang paling bermanfaat. Iya. Karena seluruh syariat Islam, beliau bertanya, kulli fil Islam qaulan. Katakan, ajarkan, bimbingkan kepadaku dalam Islam ini. Maka Rasulullah mengajari cuma satu kalimat, amantu billah. Karena dalam kalimat amantu billah itu mencakup seluruh syariat Islam. Ya kan? Mencakup arkanul Islam dan juga arkanul iman. Ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, sangat luas cakupannya. Sehingga sebagai ajma' wasiat yang paling mencakup dan juga paling bermanfaat. Dan yang ketiga, anal iman billah la yakfi anil istiqamah, bal la budda min imanin billahi wa istiqamatin ala dinihi. Maksudnya beriman kepada Allah tidak cukup dengan istiqamah saja, tetapi harus disertai dengan beriman kepada Allah dan istiqamah di atas agamanya. Harus dijalani. Atau yang namanya iman kepada Allah SWT butuh pada istiqamahnya. Tidak hanya sekedar ucapan. Itu yang tepat. Butuh pada istiqamah, tidak hanya sekedar ucapan. Sehingga dijalani keimanan Allah SWT dengan istiqamah di atas agamanya. Yang keempat, an-din al-islami mabniun ala hadainil amrayn. Agama Islam dibangun di atas dua perkara ini, yaitu al-iman, di atas iman, yang namanya iman yaitu mahalluhu al-qalb, tempatnya di hati. Iman adanya di hati. Wa istiqamah mahalluha al-jawari, sementara istiqamah keberadaannya, kedudukannya pada anggota badan. Istiqamah dijalankan itu dengan anggota badan. Istiqamah tadi dalam kita menjalankan syahadat, istiqamah dalam menjalankan salat, puasa, sehingga menunjukkan bahwasanya iman bil qalbi wal jawarih, dengan hati dan juga dengan anggota badan, mencakup lisan, karena lisan termasuk dari anggota badan. Oleh karena itu hadis ini sebagai bantahan besar bagi kaum Murji'ah tadi, yang mereka mencukupkan iman dengan mujarradul qalb, semata-mata hati. Tetapi Rasul SAW dan juga Allah dalam ayat yang disebutkan tadi di surah Hud ataupun di surah Fussilat memerintahkan bahwasanya iman itu dengan istiqamah, yaitu dengan anggota badan, dengan dipraktekkan. Nas'alullah ta'ala taufiq wasyadad. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.